Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Pada siang hari ini masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, ilmu, waktu luang yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami panitia penyelenggara juga dalam kesempatan ini kembali bisa mengadakan kajian Islam bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan staf pengajar di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur, dan insya Allah rekan-rekan semuanya sudah kenal beliau di beberapa media dakwah. Insya Allah untuk kajian ini juga disiarkan melalui media TV Sunnah, ada beberapa, kemudian di YouTube dan di Facebook insya Allah. Dan sebelum memulai kajian ini, mohon izin Ustadz untuk menyampaikan beberapa hal agar kajian ini berlangsung dengan baik dan hikmat gitu. Barakallahu fiik. Tafadhal. Yang pertama, jamaah atau rekan-rekan sekalian yang sudah memasuki room untuk dimohon menonaktifkan video dan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya kajian, karena rekan-rekan semuanya bisa mengakses video dan mikrofonnya. Jadi mungkin sekarang yang masih aktif mohon di nonaktifkan atau di mute untuk mikrofonnya. Kemudian yang kedua adalah selama kajian nanti jika rekan-rekan mengajukan pertanyaan dapat ditulis di kolom chat box. Insya Allah nanti jika Ustadz Syafiq selesai menyampaikan materinya akan Ana bacakan satu persatu, dan insya Allah waktunya cukup untuk membacakan semua pertanyaan sehingga bisa dijawab oleh Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua dalam thalabul ilmi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah kajian Islam dengan tema pentingnya mempelajari tauhid dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizallahu Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang dapat diamalkan dan kemudian mengantarkan kita kepada keridhaannya. Ahibati fillah, pentingnya belajar tauhid. Semua orang tahu, semua orang tua insya Allah faham dan maklum tentang pentingnya belajar matematika. Ini berkaitan dengan masa depan, agar anak-anak bisa berhitung. Ya. Kenapa? Untuk keselamatan dia. Ketika dia tidak bisa membaca, maka boleh jadi ada banyak peringatan-peringatan, ada banyak petuah-petuah kepada kebaikan yang dia tidak amalkan karena dia nggak tahu dan dia tidak dapat membaca. Kalau bicara tauhid, kenapa kita bicara tauhid? Ada apa sebenarnya? Tauhid yang maknanya adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla
dalam keyakinan kita sebagai pencipta. Mengesahkan Allah dalam keyakinan kita sebagai satu-satunya yang berhak mendapatkan peribadatan kita. Mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, di mana tidak ada yang menyerupai Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini adalah perkara yang berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhirat kita. Tidak cukup sebenarnya satu pertemuan ini untuk mengkaji tentang pentingnya belajar tauhid. Al-Quranul Karim semuanya tauhid. Ya kan ada cerita-cerita. Nah, cerita-cerita itu pun mengajak kepada tauhid. Dan juga ada hukum-hukum. Nah, hukum-hukum pun yang ditetapkan itu sebagai konsekuensi orang yang bertauhid, dia harus mengamalkan. Sehingga kitabullah semuanya dari awal sampai akhir mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka pada pertemuan kali ini kita hanya akan mengisyaratkan tentang pentingnya belajar tauhid. Wallabib bil isyarati yafham. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat dia faham. Makanya kadang kalau ada rame-rame mamanya, terus ada yang memberikan isyarat seperti ini. Yang ngerti, faham, langsung diam dia. Itu orang yang cerdas. Tapi kalau nggak cerdas, ya perlu pembahasan lebih detail. Yang pertama, alasan kita belajar tauhid. Karena sejatinya kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Seluruh umat manusia, sejak awal manusia yang Allah ciptakan, sampai akhir manusia, seluruh bangsa jin yang diciptakan dari api, sampai terakhir yang bakal mati, yaitu iblis, semuanya sejatinya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, silahkan. Siapa yang mau baca? Ana Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, makna ya'budun yuwahidun. Di antara makna ibadah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Allah menciptakan bangsa jin dan manusia bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Bukan untuk berwisata kuliner. Bukan sibuk membangun. Lalu lupa dengan tujuan utama diciptakannya manusia. Untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang namanya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dia mengikhlaskan dalam peribadatannya untuk Allah saja. Mentauhidkan Allah. Sebagaimana sholat itu nggak diterima kecuali dengan wudhu. Dengan bersuci. Begitu pula dengan ibadah. Orang yang tahu dia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Untuk mentauhidkannya. Maka dia tidak akan main-main dalam kehidupan. Ya, antumlah teman-teman yang sedang bekerja. Biasanya ada kontrak yang dibuat.
sehingga dia tahu dengan hak dan kewajiban. Ketika dia nggak tahu, datang ke kantor, dia duduk-duduk. Yang lainnya pada masuk ke kantornya, pada duduk di tempatnya, mengerjakan tugasnya, dia duduk-duduk. Ditanya, kenapa engkau? Ana nggak tahu mau ngapain. Ana tahu diterima kerja di tempat ini, tapi Ana nggak tahu mau ngapain. Agar itu tidak terjadi, maka Allah jelaskan. Supaya nggak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan tujuan menciptakan bangsa jin dan manusia adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalla. Beribadahnya hanya kepadanya. Karena kita melihat umat manusia pada beribadah. Ada yang beribadah kepada rembulan, ada yang beribadah kepada lautan, ada yang beribadah kepada patung dan berhala-berhala. Yang Allah inginkan, liya'buduni, hanya kepada aku mereka beribadah. Yang kedua, secara fitrah, tauhid itu ada di diri kita. Secara naluri, Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan manusia di atas pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang berhak mendapatkan peribadatan. Itu fitrah manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 30? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Allah menyuruh kita untuk tetap di atas fitrah ini. Itu mentauhidkan Allah Azza wa Jal, menghadap kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadatan selain kepada Allah Azza wa Jal. Dan itu fitrah manusia. Artinya sesuatu yang tertanam di diri setiap insan. Loh, tapi kita melihat kok banyak orang yang nggak jadi Islam. Bahkan di muka bumi ini 2/3 yang mereka non-Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitr." Kullu maulud. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Perubahan yang terjadi, ini kok jadi Majusi, ini kok jadi Buddha, ini kok jadi Hindu, ini kok jadi Nasrani, atau agama-agama yang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'abawa, kedua orang tuanya yang merusak. Yang membuat anak itu jadi Yahudi ya bapak ibunya. Yang Nasrani ya bapak ibunya. Wa illa manusia ini apabila dibiarkan tanpa gangguan apa-apa, maka dia akan mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalla. Dan ahibati fillah, Allah juga telah mengambil perjanjian di alam dzarrah tentang fitrah kita, tentang tugas kita untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh semata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf
ayat 172. Apa kata Allah Jalla Jalaluh di surat Al-A'raf ayat 172? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Subhanallah jemaah. Sejatinya sudah ada perjanjian. Ada kontrak yang dibuat antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Yang kontrak itu tertanam di dalam jiwa setiap hamba. Ketika kita masih berada di sulbi Adam alaihissalam, Allah keluarkan. Tapi ada orang-orang yang ingkar dengan kontrak. Dia mengikuti nafsunya, mengikuti lingkungannya, mengikuti budaya dan tradisinya. Sehingga dia mengabaikan apa yang sudah Allah tetapkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW, akan dikatakan kepada seorang dari penghuni neraka, Ara'aita Lau kana laka 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan bih. Lau kana laka ma 'alal ardi min syai'. Menurutmu gimana? Kalau engkau memiliki semua yang ada di muka bumi ini, milikmu semuanya. Ini penghuni neraka. Apakah engkau akan menebus dirimu dengan semua yang ada di bumi itu? Nah, iya, kata dia. Bicara tebus menebus ini, di dunia kalau ada orang ditangkap polisi yang harus dihukum sekian, tapi kalau bayar sekian bisa dikeluarkan, itu terjadi di dunia. Di akhirat, ditawarin nih orang. Kalau engkau memiliki semua isi bumi ini, apakah engkau akan menebus dirimu dari api neraka? Qala na'am. Iya, kata dia. Tentu, siapa yang nggak ingin? Fayaqul qad aradtu minka ahwan min dhalik. Allah mengatakan kepada dia, yang aku pinta dari dirimu itu lebih remeh daripada dunia dan isinya. Nggak perlu engkau menebus dengan dunia dan isinya. Aku minta dari engkau apa? Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam. Aku telah mengambil sebuah kontrak sama engkau ketika engkau di punggungnya Adam, alla tusyrik bi syai'a. Kontraknya, engkau jangan berbuat syirik kepada aku. Jangan menyekutukan aku dengan apa. Fa'abaita illa an tusyrika. Tapi engkau lebih memilih melakukan kesyirikan. Ahibati fillah. Kenapa Allah utus Rasul-Rasulnya?
Sejak Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Allah utus Nabi Hud. Allah utus Nabi Saleh. Allah utus Nabi Ibrahim. Allah utus Nabi Lut. Allah utus Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam sebagai penutup Nabi. Untuk apa mereka diutus sebenarnya? Allah sebutkan tujuan mereka diutus. Apa kata Allah di surat Al-Anbiya ayat 25? Di surat Al-Anbiya ayat 25. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Subhanallah. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka diutus untuk mengatakan La ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah. Semua nabi diutus untuk itu. Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah saja. Ya qaumi ibudullah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tapi kebanyakan manusia Qatadah bin Da'amah Saudusi mengatakan lam yursal nabiyyun illa bitauhid. Tidak ada satupun nabi melainkan mereka diutus dengan tauhid. Agar mereka mengajak kaumnya mengatakan la ilaha illallah. Lalu Qatadah mengatakan wasyara'i' mukhtalifah. Adapun syariat-syariatnya beda-beda. Di Taurat berbeda, di Injil berbeda, di Quran. Wa kullu dzalika 'alal ikhlasi wat tauhid. Dan semuanya berdasarkan ikhlas dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika mendakwain orang-orang musyrikin. Orang-orang Mekah itu beribadah kepada Allah. Ada Ka'bah di situ. Mereka umroh, mereka haji, mereka berkorban, mereka beribadah. Tapi tidak ikhlas untuk Allah semata. Mereka menyisipkan selain Allah dalam peribadatan. Nabi ketika mendakwain orang-orang musyrikin mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, semuanya selamat. Apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang banyak, sesembahan yang banyak, menjadi satu sesembahan saja? Ini benar-benar perkara yang aneh. Dan itu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika pamannya Abu Talib di atas ranjang kematian, di situ ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abdullah bin Abi Umayyah yang mendampingi Abu Talib, membesuk Abu Talib, berada di sebelahnya. Nabi datang kepada pamannya mengatakan apa? Qul ya am, la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah.
sebuah kalimat yang aku akan membelamu dengan kalimat ini kelak pada hari kiamat. Emangnya Abu Thalib nggak tahu bahwa Nabi SAW benar? Tahu kalau benar keponakan. Tapi karena fanatisme golongan, kelompok, ini menjadi penutup pintu hidayah. Kalau kita lihat, kalau ternyata tauhid ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan logika manusia, tentang buruknya kesyirikan. Ya gimana sih batu masa disembah? Secara akal kan nggak masuk. Yang bikin batu siapa? Yang bikin patung siapa? Ini orang-orang bikin habis gitu disembah. Secara akal nggak masuk. Kemudian para rasul mengajak mereka. Tapi kenapa mereka nggak mau beriman? Ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Ternyata yang banyak menjadi penghalang orang-orang itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah cinta kepada tradisi dan budaya. Setiap kali mereka diajak kepada tauhid, sebagaimana tadi yang kita baca di surat Al-A'raf ayat 173. Apa kata mereka? Ketika mereka nanti masuk neraka, mereka mengatakan innama asyraka aba'una min qabl. Yang melakukan kesyirikan, yang melakukan penyimpangan dari tauhid ini, bapak-bapak kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kita ini hanya penerus saja. Jadilah penerus yang baik dalam kebenaran. Makanya subhanallah, orang-orang itu kalau diajak mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Sang Pencipta, jawaban mereka apa? Mereka akan mengatakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muhtadun. Mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami melakukan ajaran ini. Menyembah berhala ini. Ini tradisi, ini budaya. Mungkin bahasa mereka, ini kearifan lokal buat mereka. Nenek moyang kami, orang tua kami. Wa inna ala athari muhtadun. Dan kami akan mengikuti terus budaya yang mereka tinggalkan. Jadi ini menjadi faktor utama yang membuat orang susah untuk mendapatkan hidayah. Karena apa? Sebuah dusta yang ditebarkan terkadang dianggap benar karena selalu diucapkan, berulang kali disampaikan, sehingga seakan-akan sebuah kebenaran. Seorang yang salah, tapi karena banyak pengikutnya, banyak pembelanya, terkadang dianggap benar walaupun dia salah pada hakikat. Ahibati fillah. Dan untuk tauhid ini Allah menurunkan kitab. Kenapa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Untuk apa? Agar manusia sadar dengan pentingnya tauhid. Maka sangat disayangkan ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, ternyata tindakan dia bertentangan dengan tujuan utama diturunkan Al-Quranul Karim. Kebanyakan kita membaca Al-Quranul Karim hanya untuk ritual belaka, tapi lupa untuk mengamalkan maknanya. Di surat Hud ayat 1 dan 2, apa kata Allah Azza wa Jal? Nah, di surat Hud ayat 1 dan 2. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah
innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Yang artinya Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu darinya. Nah, ini nih kitab diturunkan agar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tujuan utama Al-Quran diturunkan. Dan kalau kita lihat, tauhid ini kuncinya surga. Makanya orang kalau mau diajak ke surga, awal cara kita mengajaknya adalah bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah. Nggak diajak sholat dulu. Benerin sholatnya, banyakin sodakohnya. Tauhidnya belum benar. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Allah ini. Apa pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal? Beliau mengatakan, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Mu'ad, engkau akan datang kepada kaum yang mereka ahlul kitab. Mereka orang-orang Nasrani. Mereka orang-orang Yahudi. Antara itu, mereka ahlul kitab. Yang disebut ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Terus apa? Biarin mereka semua agama sama? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Falyakun awwal ma tad'uhu ilaihi ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah atau an yashhadu an la ilaha illallah." Hendaklah menjadi target pertama dakwahmu kepada mereka, ajak mereka kepada tauhid. Ajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan dikatakan semua agama sama, enggak. Enggak dibiarin mereka. Ahibati fillah. Dan kalau kita melihat tauhid, tauhid ini adalah syarat inti untuk mendapatkan keamanan di dunia. Kedamaian, hilangnya rasa takut, hilangnya kekhawatiran adalah dengan mentauhidkan Allah. Dan orang yang mentauhidkan Allah akan dapat hidayah sesuai dengan kadar pewujudan tauhid di dirimu. Maka seperti itu rasa aman, rasa damai. Bicara musibah COVID-19 sekarang, mungkin sebagian kita ada yang di PHK. Sebagian ada yang sangat takut dengan pandemi ini. Sehingga paranoid. Tapi seorang yang bertauhid, dia akan hidup damai. Ya, dia akan mengikuti protokol kesehatan. Tapi dia tahu, kalau Allah berkehendak, COVID itu menimpa dia, dia akan tertimpa. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, walaupun banyak orang yang berusaha untuk menimpakan COVID-19 kepada dia, nggak akan pernah tertimpa. Ini bicara tauhid. Yang buahnya orang ini akan bertawakal kepada Allah. Akan bergantung hanya kepada Allah. Bicara rizki di PHK, ana yakin Allah Jalla Jalaluh sudah menetapkan rizki ana 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ana yakin saat ini, besok, lusa, yang ngasih rizki bukan tempat kerjaan. Bukan kantor ana. Karena terbukti banyak orang yang di PHK, dipecat, hidup ternyata dia. Bukan dengan di PHK dia mati. Kenapa? Karena memang yang memberikan rizki
bukan kantor dan tempat kerjanya, tapi innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu di surat Al-An'am ayat 81 82? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. subhanallah. Iya. Jadi ada keyakinan di diri orang-orang musyrik. Kalau mereka tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka menyekutukan Allah dengan mereka, mereka akan kualat. Nanti bahaya kita. Hidupnya nggak aman, nggak damai. Sehingga kita melihat bagaimana orang-orang mencari keselamatan, mencari keamanan dengan melakukan ritual-ritual. Baik dengan menyembelih kerbau, lalu dilarungkan ke laut, atau mereka mengumpulkan buah-buahan. Untuk siapa? Untuk siapa pertanyaannya? Untuk Allah Jalla Jalaluhu? Atau ada yang dikhawatirkan? Ada yang ditakutkan? Dan ini terjadi. Bagaimana mereka senantiasa dihantui rasa takut kalau tidak melakukan ritual-ritual yang biasa mereka kerjakan. Berlandaskan apa? Hujah dari Allah? Bukan. Berlandaskan tradisi. Bersandarkan kepada budaya yang memang sudah dikerjakan. Islam bukan agama yang menentang budaya. Islam bukan agama yang menentang budaya. Islam agama yang melestarikan budaya-budaya yang baik. Budaya-budaya yang indah. Tapi kalau budayanya bertentangan dengan tujuan manusia diciptakan, maka ditentang oleh Islam. Orang-orang musyrikin Mekah punya budaya mereka. Mereka punya patung, peninggalan nenek moyang mereka. Yang mereka akan jaga, akan rawat. Itu yang terjadi sama mereka. Nabi Ibrahim menghadapi kaum yang punya budaya juga, punya tradisi. Tapi apabila tradisi tersebut bertentangan dengan syariat Allah, maka tatkala itu ditinggalkan. Maka perasaan kualat nanti ini dan itu. Maka disebutkan, siapa yang pantas merasa aman dari petaka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kata Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Mereka yang pantas mendapatkan rasa aman. Mereka semua serahkan sama Allah. Allah yang punya bumi ini. Yang dapat menurunkan musibah. Yang dapat menurunkan hujan. Menahan hujan. Menggoncangkan bumi. Mengirimkan virus. Allah Jalla Jalla.
Maka tauhid ini akan membuahkan keamanan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Terus ahibati fillah, kalau kita lihat di muka bumi ini ada banyak agama. Umat Islam itu umat yang mengajak kepada persatuan. Nggak suka dengan perpecahan. Nggak bagus yang namanya perselisihan. Maka diajak untuk bersama-sama. Apa kata kuncinya dalam kebersamaan tersebut? Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 64. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Subhanallah jemaah. Ini agama Islam. Di surah Ali Imran ayat 64 disebutkan ajakan kepada ahlul kitab. Ayo, mau kemana kita nih? Ayo bareng-bareng kita membangun negeri ini, membangun dunia ini agar menjadi negeri yang diridhain sama Allah Azza wa Jalla, yang penuh dengan kebahagiaan dan diampuni oleh Sang Pencipta. Kata kuncinya apa? Alla na'budu illallah. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak boleh beribadah hanya kepada ini tauhid. Wala nusyrika bihi syai'a. Nggak boleh menyekutukan. Kalau sudah beribadah kepada Allah, nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lah itu dengan benda, nggak makhluk hidup, makhluk mati, tidak. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sampai sebagian kita menuhankan sebagian lainnya. Kita semua makhluk. Kita semua manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk mengabdi kepadanya. Jadi tauhid inilah kalau kepingin persatuan dan kesatuan, yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Tanpa tauhid, kita tahu bagaimana kondisi Jaziratul Arab. Bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka hidup seperti di dalam hutan. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Yang sehat akan menghabisi yang sakit. Ketika datang Islam, mereka yang sebelumnya bertikai, yang mereka yang sebelumnya berantem, perang saudara tidak pernah berhenti. Datang Islam, datang la ilaha illallah, selesai semua. Bagaimana Jazirah Arab dalam kurun waktu 23 tahun. 23 tahun. Mereka merasakan keamanan. Mereka merasakan perdamaian dan kedamaian. Ahibati fillah. Tauhid ini adalah perintah pertama. Tauhid perintah pertama. Dan perintah yang paling besar. Sebagaimana syirik itu adalah larangan pertama dan larangan yang paling besar.
Tanpa adanya tauhid, maka yang lainnya omong kosong. Di surat An-Nisa ayat 36. Kita akan membaca ayat ini dikenal dengan ayat 10 hak. 10 hak. Dari 10 hak ini, haknya Allah cuma satu. Allah sebutkan hanya satu. Dan itu di pertama. Dan itu penentu. Sisanya adalah hablum minan nas. Sebagian orang itu beranggapan semua agama sama. Apanya yang sama? Sama-sama mengajak kepada kebaikan, menginginkan kedamaian. Ya, hanya saja dia lupa dengan inti agama, yaitu tauhid. Apa manfaatnya orang sholat kalau tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Apa manfaatnya orang berbuat baik kepada tetangganya? Maka kita kalau merenungkan surat An-Nisa ayat 36 ini, kita akan tahu pentingnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena itu menjadi perintah pertama, paling utama, dan syarat kita masuk surga. Apa kata Allah Jalla Jalaluh di surat An-Nisa ayat 36? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلا فورا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Apa artinya sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah sebutkan di ayat ini 10 hak yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru setelah itu berbakti kepada orang tua. Islam peduli dengan hablum minan nas, tapi jaga hablum minallahnya. Berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, budak-budak. Kita disuruh berbuat baik kepada seluruh lapisan masyarakat, yang dekat dan yang jauh. Tapi perintah utama dan pertama, tauhidkan Allah dulu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Ada orang-orang yang menyimpang, yang berpemahaman bahwasanya nanti di surga itu ada orang-orang kafir. Dari mana engkau tahu? Oh, mereka orang-orang baik. Mereka orang-orang yang suka membantu orang lain. Mereka sebenarnya udah Islam walaupun belum mengucapkan syahadat. Gimana dikatakan Islam? Karena menjaga hablum minan nas. Tapi lupa dengan hablum minallah. Allah nggak akan terima. Makanya tauhid ini syarat diterimanya amalan. Syarat. Tanpa tauhid nggak ada nilainya orang beramal. Walaupun dia berinfak segunung Uhud emas. Kalau ternyata dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menolak amalan tersebut. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ingin masuk surga,
ingin mendapatkan rahmat Allah, apa kata Allah? Falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal soleh. Oh, cukup kan Ustaz? Ayatnya belum selesai. Dia beramal soleh, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini ayat di akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca pada hari Jumat. Allah sebutkan. Yang ingin perjumpaan dengan Allah, beramal soleh, tapi tidak menyekutukan Allah. Karena Allah itu tidak butuh dengan sekutu. Ana aghna syuraka 'ani syirik. Aku adalah yang tidak paling butuh dengan sekutu, dengan partner. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan lalu dia sisipkan selain aku dalam amalannya, aku tinggalkan, kata Allah. Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Orang itu mentauhidkan Allah. Tidak ada selain Allah dalam ibadah dia. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 23? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadirkan amalan-amalan mereka yang sudah mereka kerjakan. Amal-amal soleh mereka. Lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya. Tanpa tauhid, 1 triliun yang kau sedekahkan ditolak. Karena itu syarat, itu kunci. Kunci surga itu la ilaha illallah. Bukan banyak membantu orang lain. Naam, membantu orang lain, bersedekah, itu termasuk amal soleh. Yang baru akan diterima kalau dia mentauhidkan Allah Jalla Jalla. Dan ini hak Allah. Kalau kita bicara hak, kadangkala kita merasa banyak orang baik Ustaz, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak bersyahadat. Apakah dia bakal masuk surga? Enggak. Oh, gimana Ustaz? Padahal dia selama hidupnya, dia telah mewakafkan dirinya untuk membantu orang-orang lain. Agar orang-orang itu hidup berbahagia walaupun dia susah. Nggak bakal masuk surga. Semua amalannya nggak bakal diterima. Loh Ustaz, jangan maunya sendiri menvonis. Namanya Tuhan Ustaz. Ngomong nggak diterima. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak kelihatan. Nah, Al-Furqan ayat 20. Al-Furqan. Az-Zumar ayat 65. Nah, silahkan. Ustaz, agak dikecilkan sedikit ini. Dikecilkan dikit. Nah. Tunggu sebentar. Kiki coba. Ya, lagi kita akan baca. Ahibati fillah. Ya. Udah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan. Nah. Yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
Nah, tuh, nggak ada gunanya. Walaupun menurut manusia, orang ini orang baik, banyak amal solehnya, suka membantu orang lain, bahkan mendapatkan Nobel dari PBB. Tapi tatkala dia tidak mentauhidkan Allah, Allah sebutkan, kami jadikan debu yang berterbang. Dan di surat Az-Zumar ayat 65, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan aku hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. nah, ini ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Dan Allah menyampaikan ini kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin mengingatkan tentang dahsyatnya kesyirikan. Kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amalu. Semua amalanmu akan gugur. Terhapus semua amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Capek beramal, berangkat haji, berangkat umroh, sodakoh, puasa Ramadan, i'tikaf, tapi melakukan kesyirikan, gugur semua amalan. Ayat ini dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin? Kepada orang-orang kafir? Kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. La'in asyrakta. Kalau kamu yang melakukan kesyirikan, gugur amalan. Jadi orang yang sudah Islam, yang sudah beriman, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda dia. Jangan pernah merasa aman. Oh, saya sudah Islam. Nggak mungkin saya melakukan kesyirikan. Kenapa nggak mungkin? Emangnya kalau sudah Islam, iblis udah pergi. Setan udah nggak ngodain lagi. Terus dia godain dan setan tahu dosa yang paling besar yang dapat menggugurkan semua amalannya, yang menjadikan orang pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Syirik. Dan ahibati fillah, yang pertama akan ditanyakan di kuburan adalah masalah tauhid. Bukan sholat. Bukan zakat. Bukan bacaan Quran. Bukan zikir. Pertanyaan yang akan ditanyakan pertama, man Rabbu? Siapa Rabb? Siapa? Yang kau sembah? Yang kau mengabdikan dirinya kepadanya? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, apa nabimu? Yang pertama adalah tauhid, tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menjawabnya itu bukan dengan hafalan. Kalau ujian di dunia, kita menjawabnya dengan hafalan. Yang menghafal bisa jawab. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam. Tapi karena pertanyaan berkaitan dengan keyakinan, kalau ternyata orang ini imannya hanya ikut-ikutan, dia akan mengatakan, sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan, Tuhanku Allah, ya aku ikut Allah. Tapi dia tidak meyakini hal itu. Maka kita perlu mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Dan yang terakhir, tadi sudah disinggung. Syarat masuk surga itu tauhid. Bukan hanya jadi orang soleh. Bukan hanya membantu orang lain.
nilai-nilai agama Islam itu banyak nilai-nilai kebaikan. Dan yang puncak dari kebaikan adalah tauhid. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 72. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Al-Ma'idah ayat 72. Nah, di ayat ini dapat, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Naam jamaah. Allah mengatakan nih, yang melakukan kesyirikan, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan surga bagi dia. Tempatnya di neraka tempatnya. Dan Rasul tegaskan sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati tidak melakukan kesyirikan, maka dia masuk surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar. Yang mati melakukan kesyirikan, neraka tempat. Kita tidak boleh menvonis orang masuk surga dan masuk neraka. Karena neraka bukan milik kita. Dan surga bukan punya kita juga. Siapa yang berhak? Allah Azza wa Jalla. Dan dari tadi yang kita baca adalah ayat-ayat Allah. Atau sabda-sabda Nabi kita Muhammad, utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah, kenapa kita perlu belajar tauhid? Karena itu penting banget. Semua amalan tanpa tauhid ditolak. Semua keinginan, keamanan, kedamaian tanpa kita mentauhidkan Allah, yang ada hanya kebahagiaan yang semu, hanya keamanan, kemakmuran yang fana, yang di dalam hati akan penuh dengan keraguan, ketakutan dengan masa depan. Nanti gimana? Tapi tatkala engkau mentauhidkan Allah sesuai dengan kadar keimananmu kepada Allah, jauhmu dari kesyirikan, seperti itu engkau akan mendapatkan rasa aman. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk lebih semangat lagi belajar agama kita, khususnya belajar tauhid. Dan tauhid ini bukan berarti kita belajarnya pakai kitab tauhid, bukan. Belajar tafsir, di situ ada tauhid. Belajar sirah, di situ ada tauhid. Belajar kitab hadis, di situ juga ada tauhid. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas materi yang disampaikan, bahwa sangat penting untuk kita mempelajari dan mengisyaratkan ilmu tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Afwan Ustadz, di Kalimantan sudah masuk sholat asar dan mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait materi kita pada siang hari ini. Langsung saja
Izin Anda bacakan Ustadz. Tafadhal. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga tauhid zaman sekarang, di mana banyak ujian, peramal, jimat, sesembah laut, ke orang pintar atau dukun, minta tolong kepada kuburan, percaya hari buruk dan lain sebagainya, hari baik dan hari buruk dan lain-lain, termasuk bagaimana cara taubat kita bila kita secara tidak sadar melakukan hal-hal tersebut. Syukron Ustadz dari akhi dan tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Alhamdulillah di masa sekarang ini sarana untuk belajar itu mudah. Seperti sekarang Ana di Jember, teman-teman ada di Kalimantan, Masya Allah. Kita bisa belajar. Kemudian buku-buku juga banyak dicetak. Namun kadangkala kita bingung. Kenapa klinik-klinik ya, model jimat-jimat, khurafat-khurafat, ritual-ritual yang ditujukan kepada selain Allah masih terjadi. Peramal-peramal, Ana pikir di barat itu udah gak ada peramalnya. Ana pernah nonton. Waktu itu kalau nggak tahu lupa nih di negeri mana. Waktu itu ada acara televisi, acara khusus peramal. Jadi meramal kerjanya. Ini di barat pakai bahasa Inggris apa bahasa Spanyol, nah lupa ya. Dan itu banyak yang menonton gitu. Subhanallah. Maka tugas kita adalah belajar supaya kita tahu mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Inti dari tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua bentuk ibadah kita. Keyakinan kita akan keberadaan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, ilmu Allah. Itu Allah yang maha tahu. Allah yang berhak mendapatkan peribadatan kita. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan tatkala kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nih, syirik itu menjadikan sesuatu yang khusus milik Allah kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu syirik. Syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pelakunya keluar dari Islam. Syirik kecil ya dapat mengantarkan kepada syirik besar. Kalau pernah melakukan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya kita pernah melakukan ritual ya. Meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla bertobat. Dengan taubatan nasuha. Kembali kepada Allah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang konsekuensi dari orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak boleh beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dia memperbaiki. Kalau mungkin ada orang-orang yang pernah dia ajak melakukan kesyirikan. Maka juga dia ajak untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Setan gak pernah berhenti. Pada abad yang seperti ini, mereka pun terus menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan. Tanpa ilmu, ya kita akan merasa enggak kok, bukan syirik kok, nggak apa-apa kok. Kenapa? Dari dulu nenek moyang kita kayak gitu. Ini udah tradisi, ini udah budaya. Nggak apa-apa tradisi dan budaya. Selama tidak bertentangan dengan agama. Pola ukurnya tuh agama. Yang lainnya ikut. Ini buat seorang muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin untuk selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir karena sudah masuk waktu asar. Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz. Bismillah dari Akhi Yusuf. Izin bertanya Ustaz, apabila orang tua memasang pajangan yang berisi Asmaul Husna, kemudian di dalam pajangan tersebut ada tulisan dipasang di dalam rumah untuk memperlancar rezeki, apakah memasang pajangan tersebut termasuk ke dalam syirik? Jika itu syirik, apakah tidak? Mengapa jika kita menghancurkan pajangan yang terdapat nama-nama Allah
di dalamnya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi kadangkala orang itu jualan supaya laris, supaya laku. Iya, dia kasih tulisan itu. Dipajang supaya memperbanyak rezeki, memperlancar rezeki. Jadi bukan dipajangnya. Ini yang perlu diluruskan. Diganti tulisan dipajang itu. Dia apa? Dibaca untuk berdoa akan memudahkan rezeki. Karena Asma'ullahul Husna itu bukan pajangan. Tapi memang kita disuruh mengamalkannya. Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'a illa wahida. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dapat menghitungnya, maka dia masuk surga. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara menghafalnya. Yang kedua, setelah hafal, memahami maknanya. Setelah memahami maknanya, berdoa dengan Asma'ullahul Husna. Yang ketiga, ya kita amalkan dalam kehidupan ini. Maka mungkin bukan untuk dihancurkan, tapi dirubah. Bukan dipajang, tapi dibaca. Barang siapa yang membaca ini, insya Allah, Allah akan kabulkan doanya. Karena memang Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah, minta dengan nama Allah itu. Mungkin seperti itu yang harus dilakukan. Sehingga orang tua kita akan menjadikan Asma'ullahul Husna itu sebagai bahan bacaan. Jadi kalau duduk di rumahnya, dia baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lalu dia berdoa dengan nama-nama itu yang seharusnya dilakukan. Tapi orang ini males. Jadi kalau ditaruh udah pasang situ rezeki lancar. Ya nggak seperti itu. Akhirnya jadi jimat ketika dipasang seperti itu. Tapi dipasang untuk dibaca. Semoga dengan cara seperti itu, ya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita. Dan sebagai seorang anak ya, ketika mendakwain orang tua, hendaklah dengan cara yang bijak ya. Dengan cara yang penuh dengan penghormatan buat orang tua. Sehingga tujuan kita menyampaikan ilmu ini sampai. Tapi kalau anaknya arogan, marah-marah sama orang tua, padahal ya orang tuanya bisa dikatakan dia mungkin dapat dari orang lain juga. Maka hendaklah berdakwah dengan cara yang bijak. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari akhi Yusuf tadi. Dengan demikian untuk sesi tanya jawab kami akhiri. Dan sebagai penutup Ustadz, mungkin Ustadz berkenan memberikan motivasi atau ada hal-hal yang lain untuk kami para jamaah. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la syirku akhwafu alaikum atau akhfa alaikum min dabibin. Syirik itu lebih tersembunyi buat kalian daripada jalannya semut. Ini bicara syirik kecil, yaitu riya. Itu masuk syirik. Maka yang udah pada ngaji, yang udah pada belajar, yang mungkin dia insya Allah selamat dari syirik besar karena dia takut, dia menghindarinya. Tapi ada sesuatu yang lebih tersembunyi dari jalannya semua, yaitu riya. Lalu para sahabat bertanya, Abu Bakar, ya Rasulullah, kaifan najah? Gimana cara selamat kalau gitu? Sesuatu yang kadang-kala jalan di tangan kita, kita nggak merasa. Maka Rasul SAW mengajarkan doa yang kalau kalian membaca doa itu akan hilang banyak sedikit semuanya akan pergi. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku beristighfar mohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak sadar. Ya. Semoga dengan membaca doa itu Allah selamatkan kita dari semua bentuk kesyirikan, khususnya syirik-syirik kecil tadi yang kadangkala tersembunyi jamaah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Jalla Jalla membimbing kita untuk senantiasa berada di atas agamanya, mentauhidkan Allah sampai ajal menjemput kita. Naam. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ustadz dan para rekan-rekan yang terlibat pada kajian sirang hari ini. Mohon maaf karena pertanyaan tidak dapat kami bacakan semuanya. Akhirul kalam, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.